Halo, perkenalkan nama saya Laurencia Kesia Viola Sedia, kelas 2021A. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakter HAM, beserta DUHAM. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat hak asasi manusia atau disebut HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak mendasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan dimiliki oleh setiap individu oleh ia karena adalah manusia. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan melekat pada setiap orang tanpa terkecuali, terlepas dari ras, gender, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau status sosial. HAM juga bersifat tidak dapat dicabut, artinya tidak ada pihak manapun yang berhak untuk merampas atau membatasi hak asasi manusia seseorang. Ciri-ciri utama HAM, yang pertama hakiki. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, bukan diberikan oleh negara atau organisasi manapun. Yang kedua, universal. HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali. Tujuan HAM yang pertama adalah menjamin martabat manusia, yang kedua memastikan keadilan, yang ketiga mendorong pembangunan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama kita akan membahas tentang hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi berkaitan dengan kebebasan individu untuk hidup dan berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Contoh hak asasi pribadi antara lain yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua kebebasan bergerak, yang ketiga kebebasan beragama, yang keempat kebebasan berpendapat. Kita akan membahas tentang hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi hidup yang layak seperti sandang, pangan, dan papan. Contoh hak asasi ekonomi antara lain yang pertama, hak atas pekerjaan, yang kedua, hak atas perumahan, yang ketiga, hak atas kesehatan, dan yang keempat, hak atas pendidikan. Yang ketiga, kita akan bahas tentang hak asasi politik. Hak asasi politik berkaitan dengan kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Contoh hak asasi politik antara lain yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih. Yang kedua, kebebasan berserikat. Yang ketiga, kebebasan berkumpul. Yang keempat, hak asasi hukum. Hak asasi hukum berkaitan dengan perlindungan hukum bagi setiap individu. Contoh hak asasi hukum antara lain yang pertama, hak untuk dianggap sama di hadapan hukum. Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi. Yang kedua, hak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sama dalam proses hukum. Berikut hak untuk diajukan pengadilan. Setiap orang berhak untuk mengajukan perkara ke pengadilan. 4. Hak untuk didampingi oleh pengacara. Setiap orang berhak untuk didampingi oleh pengacara dalam proses hukum. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi sosial dan budaya berkaitan dengan hak individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Contoh hak asasi sosial dan budaya antara lain yang pertama, hak untuk berkeluarga, yang kedua, hak untuk mengembangkan diri, yang ketiga, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Yang berikut adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum bagi setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan. Contoh hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum antara lain yang pertama, hak untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan, yang kedua, hak untuk didengar pendapatnya, yang ketiga, hak untuk mengajukan banding, yang keempat, hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Yang berikut kita akan membahas tentang karakteristik dari HAM. Yang pertama, melekat pada kodrat martabat manusia. Yang pertama itu, misalnya hakiki. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah. Ini berarti bahwa HAM tidak diberikan oleh negara atau lembaga manapun, melainkan merupakan hak dasar yang kedua berlaku bagi semua orang. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Yang ketiga adalah keseluruhan martabat manusia.
HAM mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Ini berarti bahwa HAM tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga hak-hak kelompok dan masyarakat. Yang keempat adalah respek terhadap kebebasan manusia dan kesederajatan. Pertama, kebebasan. HAM menjamin kebebasan individu untuk berpikir, berpendapat, beragama, berserikat, dan berekspresi. Kebebasan ini dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Yang kedua, kesederajatan. HAM menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan sebagai alat atau objek. Yang berikut adalah implikasi dan karakteristik HAM. Yang pertama, pentingnya perlindungan HAM. Yang kedua, dasar bagi terciptanya kehidupan yang beradab. Standar minimal bagi perlakuan terhadap manusia. Yang keempat, kita membahas tentang karakteristik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disebut DUHAM. DUHAM adalah dokumen penting yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948. Dokumen ini merangkum hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan, atau sosial, serta benda kelahiran dan status lainnya. Karakteristik utama DUHAM adalah yang pertama, universalitas. DUHAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa kecuali. Prinsip ini menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu terlepas dari negara asal, budaya, atau status sosialnya. Kedua, kesetaraan. DUHAM menekankan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Yang berikut tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia adalah melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun dalam keadaan apapun. Saling ketergantungan. Hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, hak untuk hidup tidak berarti apa-apa tanpa hak atas kesehatan dan hak atas kebebasan. Yang berikut, landasan hukum internasional. DUHAM menjadi landasan bagi berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur hak asasi manusia. Dinamis. Meskipun diadopsi pada tahun 1948, DUHAM tetap relevan hingga saat ini dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan baru. Tujuan DUHAM yang pertama itu menegakkan martabat manusia. DUHAM bertujuan untuk melindungi dan memajukan martabat manusia di seluruh dunia. Yang kedua, mencegah pelanggaran HAM. DUHAM menjadi pedoman bagi negara-negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang berikut, mendorong kerjasama internasional. DUHAM mendorong kerjasama internasional dalam upaya melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Isi singkat DUHAM terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai hak, antara lain yang pertama itu hak sipil dan politik, hak untuk hidup, kebebasan, keamanan pribadi, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Baik, itu saja materi yang berkaitan dengan hakikat HAM, jenis-jenis HAM, dan karakter HAM beserta DUHAM. Sekian dan terima kasih.